Kalau tidak terlalu mendesak, jangan. Nah, kalau hubungi saya, biasanya saya kalau saya lagi senggang, saya langsung balas pasti. Tapi kalau saya biasanya sedikit ada banyak kerjaan di kampus, mungkin saya balasnya akan sedikit lama. Jadi ditunggu aja. Kalau saya sehari 2 hari tidak balas, mungkin saya lupa. Jadi coba dicat lagi. Tapi biasanya kenapa saya tidak ngerit? Itu karena ya biar saya tahu yang mana yang belum saya balas. Jadi ditunggu aja, harusnya saya balas 1-2 hari kemudian. Nah, itu pengantar singkat aja. Terus untuk mata kuliah ini, eh, kontrak perkuliahannya adalah perkuliahan. Nah, saya akan bagi menjadi UTS, UAS, sama project. Jadi ada proyeknya. Nah, oh satu lagi, sama kuis tugas. Nah, UTS, UAS, project, kuis plus tugas. UTS 30%, UAS-nya 40%, project-nya 30%, nah, total sudah 100. Terus kuis tugasnya gimana? Oh sebentar, saya lupa recording. Saya record sebentar. Record, karena sekarang diwajibkan untuk record. Sudah record belum ini ya? Belum rasanya. Nah, sudah oke. Okay. Nah, terus TS, WS, project, kuis tugas, ini yang atas ini sudah 100%. Kuis tugasnya bagaimana? Kuis tugasnya nilai tambahan. Jadi saya kasih nilai tambahan 10%. Kalau saya ngadakan kuis, itu masuk nilainya di sini. Terus tugas, biasanya saya setiap minggu ada tugas. Jadi, pasti nilai 10% ini akan ada. Karena hampir setiap minggu saya pasti kasih tugas. Nah, itu secara kontrak perkuliahan. Jadi UTS, UAS, project, kuis tugas. Projectnya apa? Nah, sebelum kita masuk project, saya tunjukin dulu kira-kira akan belajar apa. Jadi, mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari struktur data. Walaupun kata-katanya lanjutan, tapi ini mata kuliah yang beda dengan struktur data. Apa yang diajarkan di struktur data itu adalah struktur data standar yang umum dipakai saat kita buat program. Itu struktur data. Nah, jadi misalnya stack, queue, dan teman-temannya, dictionary, itu adalah struktur data standar. Sedangkan mata kuliah struktur data lanjut ini adalah struktur data juga, tapi struktur data yang tidak secara literal atau tidak secara terang-terangan dipakai saat kita membuat program. Bisa kita pakai, tapi jarang sekali kita akan pakai secara terang-terangan. Contoh, misal materi namanya binary search tree nanti yang hari kita pelajari. Ini rasanya sudah diajari di struktur data ya? Sudah belum? Binary search tree. Gimana? Tes masuk ya? Cek masuk ya? Ya Bapak, ya Bapak. Loh, dengar nggak suara saya? Iya Pak, lanjut Pak. Halo, dengar nggak suara saya? Ya aku putus-putus sih Pak. Tapi dengar sih mungkin jaringanku mungkin. Yang lain dengar nggak suara saya? Oh dengar. Nah, mata kuliah apa materi binary search tree sudah diajari belum sama Pak Redi di struktur data? Gimana? Lupa Pak. Mungkin saya pasti tidak masuk lah. Oke, ya kita ulangi aja lah. Ya, intinya misalnya contohnya adalah binary search tree.
Kalau kemarin Stack-Q dan teman-temannya, itu kalian mayoritas pasti sering pakai Mas Ian. Kan buat program apapun pasti dia masih butuh. Tapi saat kita bicara struktur data yang ada di struktur lanjut ini, contohnya binary search tree ini, maka kita jarang sekali kita menerapkan binary search tree di program aplikasi perusahaan misalnya. Itu jarang sekali. Kenapa? Karena struktur data yang ada di sini itu semuanya apakah dipakai? Dipakai. Tapi dipakai untuk mendukung struktur data yang lain atau untuk mendukung suatu algoritma. Jadi misalnya kalian di .NET, kalian buat program, kalian pakai fungsinya .NET namanya search. Nah, search-nya dia jalannya seperti apa? Search-nya salah satu tekniknya adalah menggunakan binary search tree ini. Jadi tidak benar-benar langsung kita pakai binary search tree-nya, tapi dipakai di fungsi bawaan-bawaan yang sudah disiapkan. Contoh lain adalah red black tree misalnya. Nah, red black tree ini kita jarang sekali juga pakai, tapi ketika kita buat program, contoh misalnya kita pakai search lagi, kita bisa pakai search, kita bisa pakai sorting dan sebagainya, itu bisa pakai red black tree ini. Jadi apa yang kalian pelajari di studi data lanjut ini lebih ke arah pengenalan. Ini loh, ada studi data ini di belakang layar, fungsi-fungsi yang selama ini mungkin kalian sudah pakai. Nah, apakah studi data lanjut ini wajib kalian benar-benar sampai hafal sekali? Tidak perlu sampai hafal. Ini kalian pokoknya catat aja, kalau ujian kalian ikuti aturannya, kalian bisa di ujian sudah cukup. Karena ini hanya pengenalan. Jadi beda dengan struktur data yang kalian wajib bisa karena dipakai Mas Ian. Kalau ini kalian tidak wajib benar-benar hafal, tapi pokoknya di ujian bisa. Nah, apa yang akan kalian pelajari? Selama 14 pertemuan, harusnya yang kalian pelajari adalah dari pertemuan pertama ini introduction, binary tree dan sebagainya, hingga nanti pertemuan terakhir adalah demo proyek. Ini yang 14 pertemuan kita. Tapi biasanya tidak sampai semua ini akan lengkap. Selama saya ngajar data lanjut, mungkin yang diajarkan hanya sekitar 9 sampai 10 algoritma, 10 struktur data saja. Jadi tidak sampai penuh. Kenapa? Karena ada beberapa struktur data yang ternyata tidak bisa satu pertemuan. Contoh, red black tree itu tidak bisa satu pertemuan. Red black tree itu harus 2 pertemuan. Tree itu kadang bisa harusnya satu pertemuan bisa, tapi kadang kebanyakan butuh 2 pertemuan. Jadi masing-masing struktur data ini tidak semua bisa satu pertemuan. Itu pengantarnya. Ada pertanyaan dulu? Kenapa? Oke. Saya stop sharing dulu. Nah, kembali ke proyek tadi. Terus proyeknya apa? Proyeknya adalah kalian wajib membuat program yang memilih, bukan yang, tapi kalian wajib buat program memilih dari struktur data yang sudah saya ajarkan. Dipilih berapa? Pilih saja 4. Jadi kalian pilih 4 struktur data untuk kalian pakai di program. Yang mana yang mau kalian pilih? Terserah kalian. Menurut kalian bisa membuat yang mana programnya. Jadi silakan kalian pilih dan kalian buat. Proyeknya berkelompok. Nah, kalau ini tidak berubah, harusnya kelas ini 16 orang. Nah, jadi kalau 16 orang, maka kelompoknya adalah berempat. Satu kelompok berempat. Gimana cara pembagian kelompoknya terserah kalian. Minggu depan saya dikabari kelompoknya seperti apa susunannya. Atau kalau udah di Discord kalian tulis saja kelompoknya susunannya seperti bagaimana. Harusnya ada 4 kelompok, masing-masing 4 orang. Ya, jadi kalian atur aja, terserah kalian untuk kelompoknya. Ada pertanyaan? Ya, sekarang kita mulai masuk ke materi pertama. Materi yang paling sederhana daripada semua materi yang ada,
Tapi materi ini adalah materi dasar untuk semua yang akan diajarkan di studi data lanjut. Ini wajib kalian bisa. Karena kalau ini kalian bingung, ke depan bingung semua nanti. Nah, jadi kalau kalian hari ini ada yang bingung, silakan langsung tanyakan aja. Kalau selama saya ngajar kalian ada yang mau tanya, langsung tanya aja, enggak masalah. Nah, sekarang saya tampilkan. Oh, ternyata di sini nggak bisa. Bentar. Saya buka pen dulu. Oke. Nah, materi pertama kita hari ini adalah binary search tree. Di mana binary search tree ini dia konsepnya itu diperoleh dari binary tree. Jadi gimana modelnya? Kita bicara dulu binary tree. Ya, jadi kita bicara dulu binary tree. Nah, konsep binary tree itu adalah setiap nama juga tree ya. Berarti bentuknya akan berupa pohon, berupa tree. Tree itu seperti apa? Tree itu pasti memiliki puncak atau istilahnya ini adalah root yang paling atas. Dan selain disebut root karena yang paling atas root, tapi setiap lingkaran ini disebut juga dengan istilah node. Jadi setiap satu lingkaran disebut satu node, di mana node teratas itu disebut root. Nah, setiap node itu akan mempunyai anak atau akan mempunyai cabang. Nah, kalau kita bicara binary tree, maka cabangnya ini sama dengan 2. Tidak boleh lebih. Maksimal 2. Jadi, kalau kita sampai memberikan lebih, namanya sudah bukan binary tree lagi. Salah sudah pasti. Nah, sehingga gimana cara gambarnya nanti? Gambarnya akan berbentuk seperti ini. Ini contoh root mempunyai 2 buah anak, 2 buah node di bawahnya. Masing-masing misalnya punya 2 buah lagi. Nah, berarti tree ini dia mempunyai 7 buah node. Di mana root punya 2 anak, root punya 2 buah anak. Jadi root nomor 1 ini punya 2 buah anak, nomor 2 dan nomor 3. Node nomor 2 punya 2 buah anak, nomor 4 dan 5. Node nomor 3 punya 2 anak, nomor 6 dan nomor 7. Ini konsepnya binary tree. Maksimal 2. Apakah tidak punya anak? Boleh. Boleh. Seperti yang paling bawah tadi. Bentar, ada yang masuk. Oke. Ya, seperti yang paling bawah, 4, 5, 6, 7, dia adalah node yang tidak memiliki anak sama sekali. Tidak masalah. Kalau misalnya ternyata, oh nomor 4 ini punya Malam, satu anak. Pak. Oh iya malam. Ya, maaf ya, Pak, terlambat. Tidak apa-apa. Iya. Oke. Nah, nomor 4 ini misalnya kalau punya satu anak saja, tidak masalah. Misalnya anak kiri. Maaf, 8. Pak, ini bahas topik yang mana ya, Pak? Kenapa? Maaf, ini bahas topik yang mana ya, Pak? Oh, ini bahas tentang binary tree. Presentasinya kelihatan kan? Kelihatan. Tapi ini Oke. maksudnya apa, Pak? Kok kayak pohon-pohonan gini, Pak? Oke, saya ulang sedikit ya. Iya. Nah, Makasih. iya. Binary tree itu salah satu struktur data yang ada dan sering dipakai oleh sudut data lainnya. Nah, kalau kita bicara binary tree, namanya juga binary, artinya dia maksimal 2 anak, 2 child. Nah, bentuknya seperti apa binary tree? Kalau array, bentuknya seperti kotak-kotak seperti ini, kalau kita representasikan array. Nah, modelnya seperti ini array. Tapi kalau tree, itu bentuknya seperti pohon seperti ini. Nah, ini berarti artinya kita membuat sebuah tree.
Nah, karena kita bicara binary tree, maka satu buah node maksimal 2 buah anak. Maka contoh, node pertama punya 2 buah anak, nomor 2 dan nomor 3. Node nomor 2 dan node nomor 3. Node nomor 2 punya 2 anak lagi, nomor 4 dan nomor 5. Node nomor 3 punya 2 anak, 6 dan 7. Node indeks nomor 4 punya anak, 1 anak 8. Nah, 8, 5, 6, 7 tidak punya anak sama sekali. Ini binary tree, dan ini benar. Kenapa? Karena maksimumnya 2 anak. Mau 1, mau 0 boleh. Oh, maaf Pak, ini kok kayak MLM ya Pak, bukan ya? MLM itu konsepnya pakai tree memang. Pantas Salah kok. satu teknik MLM itu menggunakan tree. Nah, jadi kalau MLM-nya dia yang sedikit maju, yang harus balance kanan kiri, itu menggunakan tree yang sudah lebih advance. Binary tidak harus balance. Tree itu Binary, kenapa? pakainya tree ya Pak ya? Tree. Hmm, Nah, kalau di binary kita tidak harus balance. Contoh, pokoknya selama dia maksimum 2 anaknya itu disebut binary tree. Contoh, saya membuat tree seperti ini. Apakah ini binary tree? Ya, karena anaknya maksimum 2. Nomor 1 punya 1 anak, nomor 2 punya 1 anak, nomor 3 punya 1 anak, nomor 4 tidak punya anak. Benar, bisa disebut binary tree. kok bisa nggak punya anak Pak yang nomor 4 sama itu? Tergantung. Kalau itu tergantung nanti. Tergantung saat ngisi data. Ya. Sebenarnya node ini isinya apa sih? Node ini nanti akan kita isi dengan data. Jadi node indeks nomor 1 ini diisi data apa, nomor 2 diisi data apa, nomor 3 apa, dan seterusnya. Karena tree itu adalah untuk penyimpanan data, sehingga setiap node akan mewakili sebuah data. Pertanyaan lain? Lanjut Pak, udah mulai mengerti. Coba lanjut. Oke. Nah, node paling atas tadi saya sebut itu namanya adalah root. Node paling bawah yang tidak punya anak, contoh nomor 8, nomor 5, 6, dan 7, ini disebut dengan leaf, daun. Jadi yang paling atas disebut root atau akar, yang pinggir-pinggir yang paling bawah disebut dengan leaf, daunnya, karena dia tidak punya anak sama sekali. Itu hanya istilah. Tapi kalian harus tahu kenapa, karena itu istilah yang umum dipakai di pembahasan algoritma atau pembahasan struktur data. Ini binary tree secara umum. Ada pertanyaan dulu? Lanjut Pak, lanjut. Cukup, Pak. Oke. Ini yang umum ya, Pak. Ini umum. Berarti ada yang nggak umum berarti. Oh, mari gini. Setelah ini dan seterusnya itu tidak umum semua. Bentar Belis, kamu jangan melangkah lebih jauh. Semakin pertemuannya semakin panjang, semakin tidak umum nanti. Lanjut Pak Semakin Eko. tidak masuk akal. Semakin nggak umum. Paling panjang seberapa nih Pak? Paling panjang Pak? Loh, kalau paling panjang ya datanya seberapa nyimpennya. Kalau nyimpennya penyimpanan datanya sampai jutaan data ya berarti panjang sekali. Oh, datanya. Nah, kan satu node mewakili satu data. Berarti kalau kita menyimpan datanya banyak sekali ya semakin panjang dia tree-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini binary tree secara umum. Nah, berikutnya adalah nama struktur data yang namanya binary search tree. BST istilahnya. Binary search tree. Nah, binary search tree ini adalah struktur data pertama yang menggunakan binary tree. Jadi yang paling sederhana. Dia mengambil konsep binary tree di mana kakinya maksimum 2. Yang dikembangkan sama binary search siapa? Yang dikembangkan adalah cara ketika dia menginsert data atau mengdelete datanya. Jadi kalau tadi kita bicara binary tree, itu tidak ada aturan insert dan delete-nya. Tidak ada aturan kapan kita taruh di kiri, kapan kita taruh di kanan. Nah, tapi ketika kita bicara binary search tree, dia memberikan aturan. Bagaimana cara insert, bagaimana cara delete data, dan bagaimana cara search. Nah, kita bicara insert terlebih dahulu. Untuk binary search tree, cara insertnya adalah, aturan insertnya adalah, jadi kita bicara insert. Aturan insert pertama, jika value
value ini adalah data baru, nilainya lebih kecil daripada nilai di node, maka gerak ke kiri. Apa ini maksudnya? Nanti saya tunjukkan di waktu di gambar tree-nya. Aturan nomor 2, kebalikannya. Jika value lebih besar daripada node, maka gerak ke kanan. Kalau sama dengan bagaimana? Kalau sama dengan tergantung aturan masing-masing atau tergantung perjanjian masing-masing. Mau ke kiri atau ke kanan. Jadi tidak ada aturan khusus menentukan sama dengan harus ke kiri atau ke kanan. Terserah, salah satu. Dan kalau di ujian, kalian pakai misalnya sama dengan ke kiri, maka semua soal yang kalian kerjakan wajib sama dengannya ke kiri semua. Jangan ganti-ganti. Oh, untuk nomor 1 sama dengan ke kiri, nomor 2 sama dengan ke kanan. Wah, itu nanti susah saya koreksinya. Jadi wajib kalian samakan semua. Dari awal kalian tentukan. Kalau sama, kalian mau gerak kemana. Nah, cara kerjanya bagaimana? Misal, saya insertkan data 7, 5, 10, 2, 3. 5 data aja. Saya insertkan 5 buah data. Maka kita jalankan programnya. Oke, saya mau insert angka 7 dulu. Karena tree belum terbentuk, tree-nya masih kosong, maka kita tidak perlu mikir aturan 1 dan 2 ini. Ini tidak perlu kita pikirkan. Masih kosong. Ya langsung aja dibuat 7. Berarti 7 ini adalah root. Karena dia pertama kali yang diisi. Nah, berikutnya masuk angka 5. Masuk angka 5 kita mulai baca aturannya. Kalau value 5 berarti lebih kecil daripada node saat ini adalah 7. Benar, 5 lebih kecil 7, maka gerak kiri. 7 ini bergerak ke kirinya angka 7. Kirinya 7 apa? Tidak ada apa-apa. Berarti di sini kita tulis 5. Karena kirinya 7 tidak ada apa-apa. 5 masuk. Nah, berikutnya 10. Dicek. Aturan nomor 1, 10 sama 7. Oh, besaran 10. Berarti nomor 1 ini gagal. Masuk aturan nomor 2, 10 sama 7. Benar, besaran 10. Maka gerak kanan. Kanannya 7 kosong. Maka di sini diisi dengan 10. Nah, sekarang 2-nya di mana? Di manakah posisi 2? Kirinya 5. Kenapa? Di kirinya 5, Pak. Bawahnya lagi. Terus ke kiri. Oh. 2 berada di kirinya 5. Karena dia lebih kecil dari 7, turun pergi kiri, ketemu 5. 5 sama 2 lebih kecil lagi. Geser lagi ke kiri. 3. Kanannya 2 ada, Pak. Kenapa? Sebelahnya Kanannya 2. 2. Kanannya 2 atau sebelahnya 2? Kanannya 5. Kanannya 5. Tiga. Kanannya Kirinya, 2. anaknya kirinya 2, Pak. Kirinya 2. Oke, sekarang saya kasih ini. Saya kasih cek. Nah, ini ada A, B, atau C. Yang mana? B. A. Ada jawab B? Aku B, Pak. Oke. Yang betul B, yang mana? Bener nih, B, Ayo. B, B, B. Ayo, B atau A atau C? B. B. Ya, yang betul yang B. Kenapa? 3 dicek dengan 7 dulu. 3 sama 7. Kecil 3, geser kiri. 3 sama 5, kecil 3, geser kiri lagi. 2 sama 3, besar 3. Maka 3 ada di sini. Pokoknya dia ketemu lebih kecil ke kiri, ketemu lebih besar ke kanan. Nah, sampai sini ada yang bingung? Enggak, Pak, paham. Nah, saya hapus dulu. Nah, jadi aturannya binary search tree simple. Insert 2 aturan ini, kiri atau kanan. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, kok timpang ya? Kan tadi
Pokoknya kiri kalau lebih kecil, kanan lebih besar. Yang kiri akibatnya jadi lebih panjang daripada yang kanan. Nah ini saya bilang tadi, kalau tadi di MLM pakai tree yang modelnya gini, berarti dia konsepnya pakai tree standar, binary tree biasa. Atau sistemnya sistem binary search tree mungkin. Tapi kalau ternyata MLM-nya tidak mau model gini, ini jelek, ini model timpang seperti ini. Dibuat diratakan atau disamakan, itu nanti ada algoritma lain yang namanya AVL tree. AVL tree, red black tree itu semua adalah tree yang tidak timpang, kanan kirinya seimbang. Kenapa dibuat seperti itu? Tujuannya apa? Bayangkan kalau ini kita sedang memasukkan data nggak cuma 5. Datanya misalnya ada 1000-an. Ke kirinya timpang, di kiri 700 data, yang kanan cuma 10 data. Terus kita mau nyarinya lama sekali. Kenapa? Karena kirinya ketimpang, kirinya 10 ratusan data, yang kanan cuma 10. Kalau pas ke kanan cepat, kalau pas ke kiri lambat. Nah kan tidak baik. Sehingga keluarlah struktur data baru, AVL dan red black tree tadi. Sehingga kanan kirinya seimbang, sehingga waktu pencarian menjadi sama. Mau cari ke kiri atau ke kanan, kecepatannya sama. Itu sekilas saja kenapa kok timpang ini harus dibetulkan nantinya. Nah, mumpung kita lagi bicara search, nah, bagaimana sih cara search-nya? Misal kita pensil. Misal kita mau lakukan search. Pada binary search tree, search-nya itu menggunakan aturan yang sama dengan insert-nya. Jadi, ketika dia, misalnya saya mau search yang ada dulu, search 2 misalnya. Maka kita prosesnya 2 sama 7, oh kecil 2, geser kiri search-nya, dia pindah kiri. 2 sama 5, kecil 2 lagi, pindah kiri lagi. Nah, 2 sama 2, ini sama. Return true, berarti ditemukan search-nya. Terserah mau return true atau return indeks keberapa atau apapun terserah. Pokoknya dia menemukan search. Nah, kalau misalnya kita mencari data yang tidak ada, misalnya saya mau search 1. Sama, 7 sama 1, oh ke kiri. 1 sama 5, ke kiri lagi. 1 sama 2, ke kiri lagi. Nah, misalnya kirinya 2 ini tidak ada apa-apa. Nah, ini tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa gini, berarti dia tidak menemukan solusi. Maka return-nya false. Tidak menemukan apa yang sedang di-search-kan. Ada pertanyaan? Pak, kalau nyari dua data yang sama bisa, Pak? Tidak bisa. Dia akan yang pertama ditemukan itulah yang dikembalikan. Oh. Karena itu sebabnya sebisa mungkin data yang masuk tidak kembar. Contoh data yang dimasukkan adalah primary key. Unik. Jadinya tidak mungkin terjadi dua data yang sama persis. Pertanyaan lain? Oke, kita lanjut. Nah, habis insert, setelah itu search, nah yang terakhir adalah delete. Kita sudah bisa menginsert data, kita bisa mencari data tersebut ada atau tidak, terus ternyata salah data yang kita masukkan. Nah kan tidak baik kalau kita tidak buat delete-nya. Sehingga delete-nya juga dikembangkan. Gimana cara delete-nya? Step pertama dari delete adalah cari, iya betul, cari dulu penggantinya. Jadi ya selain cari search untuk yang mau di-delete, contoh misalnya saya mau delete 2, maka di search dulu 2. Selain itu, anggapnya sudah dilakukan search 2. Habis kita ketemu 2 yang mau di-delete, kita cari dulu pengganti dari 2. Jadi pengganti value-nya harus dicari. Karena kalau kita asal delete, contoh 2 ini ya, kalau 2 masih gampang, 7 tak delete. Lah hilang root-nya. Nggak boleh. Tree tidak boleh kehilangan struktur tree-nya. 7 dibuang harus saja menggantikan. Siapa yang menggantikan 7? Sebagai root saat itu. Nah, cara gantinya gimana? Ada dua cara. Satu mencari successor, penerus. Satu mencari predecessor. Atau
nenek moyangnya. Gampangannya, suksesor itu adalah angka berikutnya. 7 berikutnya angka berapa? Kalau predesesor, angka sebelumnya. Nah, tapi kita nggak bisa ngomong lah. Kita kan nggak tahu tri ini angka berikutnya itu angka berapa. Angka sebelumnya itu angka berapa. Nah, ada caranya, yaitu kalau kita mencari suksesor, yang harus kita lakukan adalah kita search ke kanan 1 kali. Setelah itu kita search ke kiri sampai tidak menemukan anak. Contoh, 7, suksesornya adalah 10. Kok bisa? Dari 7, kita ke kanan 1 kali, ketemu 10. Kita ke kiri sampai tidak ketemu anak. Nah, kirinya 10 tidak punya anak memang. Berarti suksesornya 7 adalah 10. Suksesornya 5 berapa? Tidak ada. 5 tidak memiliki suksesor. Suksesornya 2, 3. Karena kanan sekali, kiri terusnya tidak ada. Maka yang ditemukan pertama 3. Nah, predesesor ini kebalikan. Ke kirinya sama 1 kali, setelah itu ke kanan sampai tidak ketemu anak lagi. Itu predesesor. Jadi, 7, predesesornya adalah 5. Ke kiri 1 kali, ketemu 5, ke kanan terus. Tidak ada apa-apa kanan terus. Maka 5 lah predesesor. Dari 7. 10 tidak punya predesesor. Karena 10 tidak punya anak. Anak kirinya tidak ada. Nah, 5, berapa predesesornya? Ada yang bisa menebak? 5 predesesornya. 2, Pak. 3, Pak. 2 atau 3? 5 kan, Pak. 5 predesesornya 3. 2, 3. Oh ya, 3 bisa. Kiri terus ke kanan. Ya, 5 Pegang ketemu. predesesornya 3. Kenapa? Ke kiri 1 kali ketemu 2, kanannya masih punya anak. Ke kanan diteruskan sampai tidak punya anak. Ketemulah 3. Maka 5 predesesornya 3. Nah, ini harus kalian tahu lah, harus kalian tahu dan kalau bisa dihafalkan suksesor predesesornya sehingga cepat waktu ngitung delete nanti. Mana suksessornya ini, mana predesesornya ini. Nah, saat kalian nanti buat program atau saat ujian atau saat kalian menerapkan algoritma struktur data ini, maka kan harus janjian dulu mau pakai suksesor atau mau pakai predesesor. Tidak boleh kalian ganti-ganti. Delete pertama suksesor, delete kedua predesesor. Itu tidak boleh. Sekalian suksesor, suksesor semua. Di ujian pun sama. Kalau di ujian bukan cuma delete, beda nomor pun saya tidak boleh. Sekalian kan nomor 1 suksesor, nomor 2, 3, dan seterusnya pakai suksesor semua. Biar saya ngoreksinya gampang. Jadi kan tulis di paling atas nanti waktu ujian. Ini pakai, kalau sama dengan kemana, kalau delete menggunakan suksesor misalnya. Untuk semua soal. Nah, habis kalian mencari penggantinya, step kedua adalah kalian tukar. Tukar value yang mau di-delete dengan penggantinya. Jadi habis dicari penggantinya, ditukar. Ya ditukar value-nya, kontennya. Nah, baru step ketiga, hapus. Jadi contoh, saya mau menghapus misalnya, saya menggunakan predesesor aja, biar sedikit rumit. Saya menggunakan predesesor dari masalah ini. Saya mau delete 7. Makanya saya lakukan adalah, oke, 7 saya delete. Cari dulu predesesornya. Predesesor 7 adalah 5. 5. Maka step kedua, tukar value-nya. Yang di sini diganti 5, yang di sini diganti 7. Setelah itu hapus. Lah, hapus, tak boleh masih yang dihapus. Kenapa? Karena kalau ini dihapus, jadi gak nyambung nantinya. Terus bagaimana? Ulangi langkah 1. Cari lagi predesesor dari 7. Sekarang berapa? Oh, predesesornya sekarang adalah 3. Maka tukar lagi. 3 ditaruh sini, 7 ditaruh balik bawah. Habis tukar lagi, coba dihapus lagi.
Kaki kiri tidak ada masalah, kaki kanan tidak ada apa-apa. Boleh dihapus. Buang berarti. 7 hilang. Berarti trinya sekarang adalah 5 sebagai root, kanannya 5, 10, tidak menyalahi aturan, kirinya 5, 3, tidak menyalahi aturan juga, kirinya 3, 2, tidak menyalahi aturan. Kalau kalian melakukan penghapusan, terus terjadi perubahan sehingga menyalahi aturan, delete kalian salah berarti. Ada pertanyaan dulu? Bentar Pak, bentar. Pak, kalau misalnya ya ternyata sudah saya tentuin bisanya menggunakan ini delete successor, tapi ternyata secara successor nggak bisa dilakukan, Pak. Terus itu gimana, Pak? Secara successor tidak dapat dilakukan. Saya kasih Iya. contoh. Misal saya mau delete, ini kan tadi sudah 5, 3, 2, 10. Nah, saya ganti warna dulu. Saya ganti warna hijau. Nah, 5, 3, 2, 10. Sekarang saya mau delete 3. Dan ternyata saya menggunakan successor, ya kan? Oke, saya delete 3. Suksesornya 3 adalah tidak ada. 3 tidak memiliki successor. Apa yang saya lakukan berikutnya? Berarti tidak masalah. Buang aja 3-nya. Karena dia tidak punya successor. Yang ini, nah ini kan putus nanti. Iya. Sambungkan ke atas. Jadi nanti hasilnya 5, 2, 10. Karena 3 yang kita buang ini tidak masalah karena dia tidak punya successor. Kita dari awal sudah menentukan successor dan dia tidak punya. Langsung hapus, sambungkan aja. Itu boleh. Oh. Tapi kalau tadi ternyata kita pakai predecessor, 3 ini tidak boleh langsung dihapus. Harus dicari predecessornya dulu karena dia punya predecessor. Oh, predecessornya 2. Tukar baru delete. Pak, kalau misalnya posisi yang 3 itu dipindah ke yang tanda tanya, terus saya mau hapus 5. Apakah itu boleh, Pak? Langsung disambungkan kayak gitu. Gimana? Posisi 3. Jadi Bentar, posisi bawah. yang awal. Mulai start awal lagi ya. 7, 7, terus 10. Kirinya 7 berapa? 5. 5, 2, Terus? ke kiri 2. Nah, Terus ke kirinya 2 itu 3, Pak. Nah, boleh. Ke kiri 2, 3 nggak mungkin di kirinya 2. Kan 3 Oh, lebih besar daripada 2. 1 deh. Oke, anggap 1. Ya. Terus setelah itu, Terus aku pengen hapus 5, Pak. hapus 5. Pakai successor atau predecessor? Tadi itu apa ya contoh? Successor ya? Successor, oke. Heeh. Kalau saya menghapus 5 pakai successor, maka kita cari 5 successornya apa? Oh, tidak ada. Nggak ada. Ini tidak ada di sini. Maka, nggak masalah. Delete aja langsung. Berarti ini langsung nyambung ke atas. Oh, sama ya, Pak. Sama aja, caranya sama. Pokoknya selama dia tidak punya yang kita cari, berarti boleh di-delete langsung. Tanya Pak, Hmm? kalau misalkan itu kan udah kan Pak, nomor yang 5-nya udah hapus kan jadinya 7 ke kirinya 2 ke kirinya 1 gitu kan Pak. Oh, iya betul. Nah kalau misalkan aku mau nambahin 4 gitu Pak, aku insert 4 gitu terus gimana Pak? Nampak berapa? 7, 2. Kan 2, 1. Ah. Nah aku terusan mau nambah 4 itu gimana Pak terusan Pak? Langsung Di kanannya ikut aturan di insert. disempitin di situ Pak. Iya, ikut aturan insert tadi. Kalau lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan. 4 sama 7 lebih kecil kan? kiri. Iya, Terus kiri. kanan. Kiri. 2 sama 4 Kanan. 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 Nah, berarti 4-nya di sini. Oh jadi anaknya 2 Pak? Iya. Oh. Jadi ngikut aturan insert. Kalau kita insert, kita ikut aturan insert. Kalau kita delete, kita ikut aturan delete. Nggak boleh, jangan diselipkan di antara 2 sama 7 loh, nggak boleh. Apa yang sudah terbentuk di sini tidak bisa putus, kecuali di delete. Bentar ya, saya kelihatannya ada telepon sebentar.
Oke, oke. Sorry. Gimana, ada pertanyaan enggak? Ada yang masih bingung enggak? Pak, tanya Pak. Hmm. Ini misalnya kan saya mau delete leaf yang 10, value 10 itu. Oke. Dan dari awal itu saya pakai yang ini apa namanya? Suksesor. Yang predesor kan ke kiri dulu baru ke kanan kan, Pak. Lah, itu gimana Pak itu kalau saya mau hapus 10 kan otomatis kan saya cari ke kiri dulu baru bisa ke kanan. Enggak. Kirinya itu dari 10-nya loh. Ke kiri dulu itu dari angka 10-nya, bukan dari angka 7 loh. Karena yang mau di-delete 10, maka kita harus nyari predesesor dari 10. Oh, oke. Paham, Pak. Paham, oke, sip. Pertanyaan lain? Jadinya dari 10, Pak. Iya, kalau kita mau delete 10 ya harus lihat dari 10. Jadi kalau misalnya kita mau delete tadi 5 ya berarti lihatnya dari 5. Oh, ya. Jadi contoh, kalau misalnya saya mau delete 2, predesesornya 2 berapa? 1. Suksesornya 4. Kalau saya delete 7, berarti saya lihatnya dari 7. Predesesornya berapa? 4. Suksesornya 7, 10. Gitu. Oh, Pak, berarti yang tadi yang pertama itu 2 kali ya dilakukan ini. Pencarian predesesor yang awal tadi ini, Pak. Yang paling awal itu. Ya kan kita mau hapus 7. Kita mau ya 2 kali. Kenapa? Karena ketika kita predesesor kiri sekali kan ketemu 5. Tukar, ternyata dia masih bisa dicari predesesor lagi. Cari predesesornya lagi. Nggak boleh langsung di-delete. Ya. Oke. Pertanyaan lain lagi? Tidak ada pertanyaan? Cukup sih, Pak. Cukup jelas. Oke, sip. Nah, kalau gitu tugas. Saya kasih tugas. Materinya simpel kok, cepat kok. Jadi kalau saya ngajar studi data lanjut ini, ya paling mungkin 1,5 jam, 1 jam sudah buyar.
Nah, Tugasnya sing 2 jam ya, Pak. tugasnya mungkin 2 jam, mungkin. Nyari algoritmanya. Nggak usah nyari algoritma. Tugasnya gambar pakai tangan aja. Jadi, Oh, iyalah. Nah, Kita ini nih yang main saya racing suka. aja. Saya suka. Wah, ini saya suka. Ngodingnya di project aja. Lah, tugas sehari-hari pakai tangan aja. Gak usah pakai coding. Nah, Mantap. ini Mantap. dosen terbaik ini. Iya ini nggak kayak yang itu tuh. Wah, ayo ngawur. Kisru kabeh. Itu apa rek? Pak Amin nggak tahu loh. Yang itu tuh siapa ya? Yes, Aku udah amnesia. prequelnya ini prequel. Terus, boy. Ayo, tugas. Tugasnya saya minta kalian melakukan urutan sequence berikut ini. Yang pertama insert. Ntar saya delete, saya clear dulu aja biar jelas. Nah, yang pertama insert 7 10 5 2 1. Ini insert. Ini urut ya. Habis di insert 5 ini delete. Delete 5. Satu insert lagi. 3 15 12 4 6. Delete lagi. Delete 7. Terakhir insert lagi. Insert 8 9 11. Ada berapa perintah ini berarti? Ada 15 perintah yang harus kalian jalankan. Kalian buatnya terserah di mana. Mau di Word boleh digambar satu-satu lingkaran-lingkarannya, atau pakai Visio, atau pakai gambar tangan aja, terus di scan. Gambar tangan, Pak. Oke, sip. Di gambar tangan, di scan, kalian upload aja. Pak, bikin dari pen nggak apa-apa tak Pak? Gak apa-apa. Kalau mau pakai pen juga gak apa-apa. Pakai pen gak setengah mati dah. Gak tambah angel. Oh, nggak tak bikin buletannya paling Pak, cuma ngetik nomornya doang. Oh, sembarang terserah wis. Kalau saya cepat nulisnya soalnya saya pakai Wacom, jadi nulisnya cepat sih. Kalau ngetik satu-satu lumayan deh. Oke, ini tugasnya. Jadi ngumpulkannya lewat mana ya? Bentar. Saya pilih satu orang aja. Siapa satu orang yang bisa menjadi ketua kelas untuk mengumpulkan? Siapa? Novan. Ketua kelas ini Novan, Pak. Novan. Oke, ayo Novan. Iya Pak. Kamu yang kumpulkan ya? Oh iya Pak. Oke, nanti kamu kirimkan ke saya di RAR aja. Jadi habis semua sudah kumpul, di RAR jadi satu, kirimkan ke Discord aja. Kasih subjek misalnya tugas 1 gitu. Oke siap Pak. Oke, sip. Jadi ngumpulkannya ke Novan, kalian kasih itu ya, kasih filenya kalian kasih NRP ya. Jadi biar tahu ini punyanya siapa. Atau kalau enggak kan jadikan satu folder atau bagaimana, terserah lah, diatur aja. Nah, ini hadir semua ini. Saya harus absen soalnya sekarang. Sekarang absennya lewat Hadir, Pak. Hadir Pak. Nah, saya isi Pak, dulu. tadi soalnya mau lihat dong, Pak. Soalnya, bentar. Udah kelihatan ya Berapa soalnya. Pak deadline-nya Pak? Deadline-nya Pak. minggu depan aja, minggu depan sebelum saya kuliah pokoknya sudah saya dapat. Waktu kuliah saya minta nanti. Jadi terserah Novan, mau jam berapa kamu mau mendeadline teman-temanmu ini ngumpulkan ke kamu. Oke. Ini soalnya kelihatan enggak? Kelihatan kok Pak. Oke. Kalau saya tutupi gini enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Masih kelihatan Masih, soalnya? Oh, masih. Masih Pak. Saya bikin enggak kelihatan. Nah, berarti saya tak ngisi dulu berita acara 19.30 sampai 19.30.
Oke, topiknya adalah kuliah di Oke. Ini ada yang belum perwalian tapi ngambil mata kuliah ini? Atau semua sudah perwalian? Sudah, Pak. Ada yang belum? Karena saya sekarang disuruh nyateti kalau ada yang belum ngambil. Belum perwalian tapi ngambil. Kalau sudah semua berarti ini saya simpan. Oke, absensinya 16 orang. Ini siapa yang tidak hadir nih? Nah. Oh, saya ada tidak? Oh, Ada, saya Pak. Oke, Andre, saya baca aja. Andre ada? Andre. Keluar loh. Andre, Axel ada. Oh, ini baru masuk Andre. Axel. Keputus tadi internetnya. Oke. Maaf, Pak. Oke. Terus Makasih, Pak. Charles, Dewangga, Felis, Fernando, Kinanti, terus Muhammad Amin, Novan, Ian, Vincent, Yeremia, Yongki, Rafael. Oke, tidak masalah. Oke, ada pertanyaan? Soalnya sudah catat semua? Sudah, Pak. Oke, Ya, kalau, Pak, sudah, Pak. kalau sudah silakan dikerjakan. Kita akhiri kuliahnya. Cepat aja. Woi, cepet sekali. Seneng dulu. Cepet Masa sekali, Pak. terbaik jatuh kepada Kayak itu tuh. Kayak seneng dulu. Langsung ngevote deh. Kayak itu tuh. Ayo. Cuaks. Sudah. Move on, guys. Ini nih yang saya suka ini. Sudah, Lur. Banyak dendam ternyata di semester lalu. Masa lalu biarlah berlalu, biarkan berlalu, Lur. Gawat ini. Bakal ketemu lagi kita. Iya, pasti ketemu kalian. Iya, Oh iya, wis ya. legowo no rek. Wah, tambah sering ketemu. Artinya Sudah ya, tak tutup ya. Oke, Iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak. Pak. Yo, Selamat malam, Mbak. yoi.